Sebab ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela tak selalu bersama. Ku rapuh tanpa dia, seperti kehilangan arah. Halo semua, ketemu lagi di episode keempat dari Badai Belagu, Badai Bedah Lagu. Di episode keempat ini agak berbeda dari episode 1, 2, 3. Kalau yang kemarin-kemarin gue membahas tentang lagu-lagu yang gue ciptakan untuk Chris Patih, ya. Tapi di episode keempat ini gue akan membahas salah satu lagu yang gue ciptakan untuk penyanyi besar Indonesia, salah satu diva wanita di Indonesia juga. Dan suaranya sangat-sangat luar biasa. Gue salah satu orang yang mengagumi karakter daripada suara dia. Dan bukan hanya itu, dia juga udah go internasional nih guys. Jadi dia udah banyak juga mendapatkan penghargaan-penghargaan di luar negeri. Penghargaan-penghargaan di ajang musik-musik di luar. Sebut saja namanya adalah Agnes Monica. Gue menciptakan lagu ini untuk Agnes Monica sekitar 2010 atau 2009. Gue lupa, nanti kita cek di file digitalnya. Judulnya Rapuh. Nah, Rapuh ini memang bukan menjadi hit singlenya Agnes Monica di albumnya dia yang berjudul Secretly Agnesius. Memang bukan menjadi hit single, tapi menurut penelusuran beberapa fansnya Agnes Mo, bahwa lagu ini adalah salah satu lagu yang menjadi favorit daripada fansnya Agnes Monica. Bukan hanya itu, ternyata lagu ini juga menjadi original soundtrack dari film Ayah Mengapa Aku Berbeda. Gue lupa di tahun berapa, tapi Rapuh ini menjadi salah satu soundtrack film dari film tersebut, Ayah Mengapa Aku Berbeda. Nah, inspirasi dari lagu ini agak berbeda nih guys. Kali ini bukan dari percintaan. Jadi gue pada saat itu terinspirasi oleh kakak gue sendiri. Singkat cerita aja, kakak gue yang nomor 2 ini sekarang sudah almarhumah. Namanya Yohana Holo. Ini adalah kakak kandung gue yang kedua. Sekitar tahun 2008, dia harus mengalami operasi besar di Rumah Sakit Kramat Raya 128 daerah Jakarta Pusat. Nah, saat itu memang gue tidak bisa untuk menemani beliau karena gue sedang on tour di album ketiga Chris Patih, yaitu Tak Lekang Oleh Waktu. Pada saat itu kesibukan gue sangat tinggi, di mana gue harus naik turun pesawat terus, pulang ke rumah cuma 2-3 hari, paling minim itu pulang ke rumah sehari. Dan kakak gue ini memang sudah lama sakit ya, macam-macam sakitnya karena memang dia sudah divonis juga beberapa penyakit, tapi akhirnya sembuh oleh kemurahan Tuhan. Dan kali ini dia harus menjalani sebuah operasi. Pada saat dikabarin kakak gue ini mau operasi, terus terang gue sangat sedih sekali. Karena pada saat malam itu dikabarin kakak gue mesti operasi, besok paginya itu gue harus pergi ke Semarang. Harus main di Semarang bersama dengan Chris Patih. Jadi betapa beratnya gue untuk tidak menghadiri atau nungguin dia di rumah sakit untuk menemani operasinya dia. Oke guys, gue mau kasih tahu dulu, hubungan gue sama kakak gue ini sangat-sangat dekat. Dimana gue sama kakak gue itu benar-benar bondingnya sangat kuat. Dimana dia waktu gue masih kecil tuh benar-benar gantiin sepatu gue kalau gue ngompol, gantiin popok gue karena zaman dulu kan belum ada Pampers tuh. Terus begitu kalau kakak gue sekolah pulangnya lama, gue selalu nangis gitu. Gue selalu mainnya maunya sama dia gitu kan. Sampai gue udah besar, sampai gue udah dewasa, berantemnya juga sama dia juga. Dan dia juga yang mensupport gue untuk menjadi musisi. Salah satu kakak gue yang mensupport gue banget untuk menjadi musisi. Nah, kebetulan memang secara fisik kakak gue ini ya memang kurang beruntung ya secara fisik ya. Banyak terganggu kesehatannya. Tapi dia juga merupakan kakak yang disiplin bagi gue ya. Disiplin tinggi, integritasnya juga tinggi, kemudian demen sekolah gitu. Sampai akhirnya pada saat sebelum dia meninggal tahun 2018 itu, dia sudah mencapai gelar doktor. Ya di tengah perjuangannya dia untuk menyembuhkan penyakitnya, dia masih menyempatkan diri untuk sekolah. Oke, kita balik lagi kenapa gue nyiptain lagu Rapuh. Rapuh ini merupakan satu ungkapan perasaan gue, di mana sebenarnya gue itu agak sulit untuk kehilangan kakak gue ini. Kakak gue ini kan tadi gue bilang begitu dekat sekali dengan gue. Jadi gue pada saat itu masuk ke dalam negosiasi bersama dengan Tuhan gitu ya. Di dalam alam spiritual gue, alam bawah sadar gue gitu ya.
bahwa gue bernegosiasi sama Tuhan, kalau bisa ini lewat daripada kakak gue pengen kakak gue itu tetap hidup. Gue pengen dia tetap menjadi kakak yang benar-benar menjadi harapan gue lah. Menjadi kakak yang benar-benar mendampingi gue. Mungkin pada saat itu gue belum menikah, sampai gue punya anak dan lain-lain. Tapi itu kejadian tahun 2008 atau 2009. Nah, kakak gue akhirnya bertahan sampai 2018. Ya, puji Tuhan dia diberikan kesehatan sampai akhirnya harus pulang juga di tahun 2018. Jadi inspirasinya ini sebenarnya personality gue banget gitu ya. Gue membuatkan lagu ini untuk almarhumah kakak tercinta gue. Oke, sebelum masuk ke Rapuh, pada saat Agnes Monica mendatangi studio gue sekitar tahun 2009, mendatangi studio gue di daerah Pondok Indah, di Arteri, dia lewat karena dia sering latihan di lantai 2, karena gue di lantai 4 gitu ya. Jadi dia udah tahu tuh, oh Badai ini suka latihan di studio ini di lantai, studionya Badai itu ada di lantai 4. Sementara dia ada di studionya di lantai 2. Tiba-tiba dia naik ke lantai 4 dan ngetok pintu studio gue. Yang ngetok, gitu. Terus gue buka, gue akhirnya melihat seorang Agnes Monica di depan studio gue, minta masuk dan akhirnya ngobrol sama gue di depan studio. Pada saat itu gue kaget, karena terus terang gue salah satu fansnya Agnes. Gue rasa Agnes Monica ini adalah penyanyi yang benar-benar gak mungkin lah orang gak ngefans sama Agnes. Dan pada saat itu ya gue memang sudah di Krispati, sudah lagu-lagunya ya puji Tuhan sudah bisa melalang buana kemana-mana. Tapi ya untuk disamperin oleh seorang Agnes Monica bagi gue itu adalah sebuah kejutan yang sangat luar biasa. Singkat cerita akhirnya kita ngobrol di situ dan manajernya Agnes pada saat itu Ko Steven yang merupakan kakak daripada Agnes Monica, dia bilang, "Bro, Agnes mau minta lagu sama lo," gitu. "Oke, mau lagu kayak apa?" gitu kan. Dia bilang, "Lagu yang versi lo aja, yang balladnya lo, karena gue tahu lo kuat di lagu-lagu cinta yang versi pop ballad." Oke. Tapi Agnes bilang, "Aku maunya cuma piano vokal. Aku maunya piano vokal dan kalau bisa lagunya tuh yang berdarah-darah lah." Wih, berdarah-darah. Maksudnya ya lagu yang super dalam gitu. Kebetulan yang tadi gue cerita di awal, gue pada saat itu ya sedang mengalami kerapuhan. Andai kata Tuhan memanggil pulang kakak gue pada saat itu mungkin gue tidak segitu siapnya dibanding 2018 yang akhirnya kakak gue meninggal gitu. Akhirnya singkat cerita, Agnes memberikan gue waktu untuk gue bikin lagu. So, gue gak pikir panjang. Gue langsung kerjain sama operator gue berhari-hari. Gue bikin lirik dulu seperti biasa. Seorang Badai tidak pernah bikin lagu yang dari notasi. Selalu dari penulisan lirik. Akhirnya gue nulis lah lirik ini, Rapuh. Dan akhirnya setelah lagu ini selesai, pada saat itu belum ada, ya maksudnya teknologi MP3 itu masih jarang, tahun 2008-2009. Gue inget banget, gue preview itu pakai, dulu tuh gue selalu bawa recorder yang buat jurnalis gitu ya, dan itu isinya kaset. Nah, gue selalu merekam lagu-lagu gue di situ. Dan akhirnya beberapa minggu kemudian Agnes datang lagi ke studio dan akhirnya mau mendengarkan lagu gue dari recorder Walkman itu. Gue puter dan pada saat itu Agnes langsung suka lagu ini. Dia langsung bilang, "Mas Badai, aku suka banget lagu ini. Kamu boleh nggak preview sama aku di studio kita, kamu main piano, aku nyanyi," gitu. Dan akhirnya di studio kecil gue itu, pada saat itu operator gue namanya Vano ya, itu dia nyalain komputer dan Agnes masuk di situ, ada gue, ada operator gue. Akhirnya kita workshop di situlah, ada Steven juga. Dan pada saat itu gue dengerin Agnes nyanyi, baru demo aja gue udah gemeteran gitu. Karena terus terang dia benar-benar perfect. Secara nada, secara penjiwaan, itu benar-benar perfect pitch, perfect impression dan lain-lainnya. Pokoknya perfect lah. Itu baru demo ya guys ya. Gue belum tahu nih pada saat rekaman. Akhirnya kita sudah workshop, gue mainin chord-chord yang agak-agak miring, agak-agak blues jazz gitu, yang karena dia benar-benar suka gitu ya sama chord-chord yang R&B blues gitu, tapi sesuai dengan lagunya gitu ya. Wah, dia bilang, "Wah gila nih, ini gue seneng banget chord-chord yang dimiring-miringin," gitu kan. Oke, akhirnya selesai workshop dan akhirnya tiba saatnya gue harus rekaman. Gue pada saat itu rekaman di studio Aquarius di daerah Pondok Indah, karena studio gue di Pondok Indah juga. Jadi kita rekaman di situ. Konsepnya adalah piano, vokal, dan cello. Pada saat itu gue meng-hire pemain cellonya dari pemain cellonya Mas Erwin Gutawa dan Mas Oni Krisnerwinto juga. Ada satu orang namanya Mas Santos. Nah, Mas Santos ini adalah pemain cello.
Oke, kita masuk ke rekamannya dulu nih guys, sebelum nanti gue kupas liriknya. Pada saat rekaman, itu rekamannya berlangsung 1 hari aja. 1 hari tapi 2 shift. Shift 1 itu gue take piano. Gue pada saat itu pakai grand piano asli di Aquarius. Ya harus lo semua ketahui bahwa studio Aquarius itu cukup mahal ya, cukup mahal shiftnya. Kalau nggak salah tahun 2009 tuh 1 shift itu 5 juta. Nah itu tahun 2009 tuh guys, apalagi tahun sekarang ya. Kebetulan kan kalau nggak salah, sekarang mungkin agak lebih mahal lah ya, udah pasti gitu. Nah gue nge-take itu pakai grand piano asli. Sekali gue take, itu kan ada beberapa revisi. Akhirnya gue shift kedua masuklah Mas Santos. Nah Mas Santos ini dia pemain cello. Pada saat itu dia bilang, Mas Badai, nadanya seperti apa? Akhirnya gue tulis partiturnya di situ juga untuk Mas Santos nge-take lagu ini. So, akhirnya selesai. Jadi piano selesai, cello selesai. Nah, shift kedua, tiba saatnya untuk Agnes Monica take. Kalian harus tahu nih guys, ini yang buat gue menarik nih ya, menarik nih. Agnes datang pada saat semua sudah selesai musiknya, dan dia bilang, dan ketika dia preview musiknya, dia bilang, wah ini musik cocok nih. Aku seneng banget, aku mau take langsung. Kalian harus tahu nih, seorang Agnes Monica akhirnya mengosongkan 1 studio itu. Jadi studio itu tidak boleh ada yang di dalam studio itu kecuali operator, gue, dan dia. Jadi hanya 3 orang di dalam studio, semua keluar gitu. Wah gue kaget juga, gila ya seorang Agnes bisa begitu ya. Dia bisa suruh orang keluar di studio, tinggal gue bertiga. Dan semua orang ngikutin dia gitu. Oke gue ikutin aja gimana cara alur mainnya seorang Agnes gitu. Dia masuk ke ruangan studio, dia bilang, tolong matiin lampu sedikit, redupin, ya. Control roomnya juga diredupin, apalagi di tempat dia ruang take vokalnya juga lebih diredupin lagi, and music play. Dan kalian harus tahu guys, lagu ini di take one take perfect. Tidak ada salah, tidak ada pengulangan-pengulangan yang harus diulang. Gue benar-benar merasa bangga sekali. Gue baru lihat bahwa penyanyi yang profesional, yang siap untuk go internasional, ya itulah Agnes Monica. Dan gue bangga banget bisa bekerja sama bareng dia di studio tersebut. Pendalamannya, penjiwaannya, desahan-desahan, notasi-notasinya, semuanya dilakukan dengan sangat-sangat sempurna. Dan dia bilang gini, Mas Badai thank you. Lagu ini akan menjadi lagu kesayangan dari fans-fansnya aku. Dan dirilis di tahun 2009, meskipun tidak terpilih menjadi hit single, tapi Agnes selalu membawakan ini di semua konser-konser besarnya. Dan semua fansnya Agnes menyanyikan lagu ini tanpa henti. Oke guys, sebelum gua kupas liriknya dari lagu Rapuh ini, gua akan menampilkan cuplikan dari video klip Rapuh Agnes Monica. Tadi lo udah menyaksikan sedikit cuplikan ya, potongan dari video klipnya Agnes Monica. Kenapa soundnya gue matiin? Karena berhubungan dengan copyright. Jadi gue tidak mau untuk melanggar copyright, sehingga gambarnya aja yang gue tampilkan. Oke guys, sebelumnya gue minta maaf dulu nih. Tadi kita sempat pindah lokasi karena di lokasi yang pertama tadi tiba-tiba hujan rintik-rintik. Mungkin dia tahu karena gue ngebahas lagu yang galau, jadi mulai terjadilah rintik-rintik hujan itu. Jadi sekarang kita sudah di lokasi yang baru. Oke, kita lanjutin dulu. Lagu Rapuh. Gue udah mulai masuk ke dalam pembahasan liriknya. Lirik pertama ada kalimat, belum sempat ku membagi kebahagiaanku. Nah, di sini gue menuliskan ini karena tadi yang gue udah cerita di awal, bahwa kakak gue ini sangat mendukung dan mensupport gue untuk menjadi apa yang gue mau. Dalam hal positif ya. Karena gue dari dulu tuh suka musik ya, gue suka musik. Setelah gue menyelesaikan pendidikan gue secara akademis, kakak gue akhirnya mensupport gue. Biarin aja si Badai kalau mau jadi musisi, kita lihat apakah dia memang bisa maksimal dan profesional di musik atau enggak. Ternyata puji Tuhan, gue bisa melahirkan 1 album bersama dengan Chris Patih pada saat nggak 1 album sih. Pada saat 2008 itu gue sudah masuk album ketiga. Jadi kebahagiaan yang kakak gue mau itu, gue belum sempat untuk membagikan kepada dia. Membagikan dalam arti bukan materi saja, tapi waktu gue tuh belum banyak gitu loh untuk gue bisa ngobrol sama dia, karena gue sibuk kan, gue nggak bisa ngobrol, gue mungkin ya belum ada waktu main ke rumahnya dan lain-lain, gue belum sempat ketemu anak-anaknya juga karena ya
Begitulah hektiknya pada saat itu anak-anak band di zaman itu gitu ya. Kemudian lanjut yang kedua, belum sempat ku membuat dia tersenyum. Ini sebenarnya hampir sama dengan yang pertama tadi. Gue belum sempat bagiin kebahagiaan gue, dan gue juga belum sempat untuk ya membuat dia tersenyum. Tersenyum dalam arti ya dia sudah melihat gue benar-benar stabil lah, stabil di dunia musik gitu ya. Dan selain gue membahagiakan nyokap gue juga sebenarnya pengen membahagiakan kakak-kakak gue. Salah satunya adalah Kak Ona ini yang gue panggil dengan panggilan kesayangan gue Kak Ona. Karena namanya kan Kak Yohana gitu ya. Lalu lanjut, haruskah ku kehilangan tuh kesekian kali? Nah itu ada tanda tanya. Jadi gini guys, terus terang di keluarga gue itu, gue sudah kehilangan anggota keluarga itu sudah 2 kali. Ya, yang pertama kakak gue tahun 86. Itu baru lagi hits-hitsnya demam berdarah. Jadi single tuh bukan lagu doang yang hits, tapi penyakit juga pada saat itu bisa hits guys ya. Demam berdarah tuh tahun 86 sedang happeningnya. Dan kakak gua kebetulan pada saat itu sedang imunnya sedang lemah dan akhirnya meninggal tahun 86. Gua masih kelas 3 SD. Kemudian tahun 1999, 25 Juni 1999 bokap gua meninggal. Karena stroke. Stroke-nya dari tahun 97. Gue inget banget gue masih semester 8 atau mau masuk semester 9. Gue udah mau kelar-kelar kuliah. Dan ternyata bokap gue meninggal tahun 99. Nah, pada saat kakak gue harus menjalani operasi tersebut, itu memang tipis tuh beda. Kemungkinannya ya. Dokter bilang sih katanya ini agak susah nih kemungkinannya. Karena dia harus transfusi darah dan lain-lain. Nah, jadi kalimat ini sebenarnya gue sedang bernegosiasi sama Tuhan sih. Gue bilang, Tuhan, apakah gue harus kehilangan untuk kesekian kali? Gue udah kehilangan bokap, gue udah kehilangan kakak gue yang pertama. Apakah gue harus kehilangan kembali pada saat ini? Terus terang gue belum siap nih, gitu kan. Karena gue sayang banget sama kakak gue yang nomor 2 ini. Ya gue semua sayang sama kakak-kakak gue, tapi untuk kakak gue yang nomor 2 ini, apa ya? Mungkin teman curhat ya, teman curhat dari kecil gitu ya. Jadi ya agak berbeda gitu situasinya. Kemudian yang kalimat terakhir, Tuhan kumohon jangan lakukan itu. Ya, Tuhan kumohon jangan lakukan itu. Nah, itu sebenarnya permintaan gue, permohonan gue sama Tuhan. Tuhan kalau boleh, gue nego deh gitu. Kalau boleh gue nego, jangan ambil kakak gue sekarang gitu. Karena gue memang secara pribadi, secara psikologi gue belum siap. Kita masuk refnya. Refnya ini cuma repetisi-repetisi kalimat-kalimat aja. Tapi buat gue, repetisi ini justru yang deep, yang dalam buat gue. Gue tulis sebab ku sayang dia, sebab ku kasihi dia, sebab ku tak rela, tak selalu bersama. Jadi ada kata sebab tuh. Itu gue menegaskan kenapa gue gak mau kehilangan. Ya sebab, ya gue memang sebab menyayangi dia. Sebab gue mengasihi dia. Sebab gue gak rela. Jadi 3 penyebab inilah sebenarnya yang gue secara hubungan manusia dengan Tuhan tuh gue pada saat itu berbicara dalam alam spiritual gue gitu ya. Tuhan, alasan-alasan gue tuh ini gitu. Sebab ku tak rela, tak selalu bersama. Ya itu tadi. Gue belum bisa untuk merelakan, dan gue tidak bisa untuk tidak selalu bersama dia. Ku rapuh tanpa dia, seperti kehilangan arah. Nah ini kalimat yang menutup lagu ini, yang menurut gue salah satu kalimat yang konklusi yang menurut gue bagus, yang udah gue bikin gitu ya. Ku rapuh tanpa dia seperti kehilangan arah. Jadi pada saat itu kalau seandainya kakak gue dipanggil pulang, mungkin gue benar-benar dalam arti gini, gue nggak siap nih, gue nggak ada sosok yang bisa membimbing gue, mengarahkan gue untuk ya dalam pasangan hidup, dalam pekerjaan, dalam spiritual gue, dalam agama gue dan segala macam. Jadi kakak gue ini memang benar-benar satu sosok yang membuat gue yang penting buat hidup gue. Jadi gue bilang bahwa ya gue rapuh tanpa kakak gue ini seperti kehilangan arah. Kita masuk ke verse 3. Nah verse 3 ini cuma ada dua baris doang. Tapi menurut gue ini negosiasi yang paling penting. Jikalau memang harus ku alami duka, kuatkan hati ini menerimanya. Jadi gue bilang sama Tuhan, di dalam agama gue diajarkan kita tidak boleh memaksakan kehendak sama Tuhan. Jadi biar aja kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita. Jadi gue bilang sama Tuhan, gue mau bernegosiasi sama Tuhan. Tapi kalau kehendak Tuhan berkata lain, ya siapkan gue untuk bisa menerima ini dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan duka. Gue harus siap untuk menerima kenyataan apapun yang Tuhan berikan buat hidup gue.
Dan yang pasti gue yakin ya waktu Tuhan adalah yang terbaik buat hidup gue. So, lagu ini ternyata dieksekusi oleh seorang Agnes Monica dengan luar biasa hebatnya. Dia bisa mengimpartasikan lagu ini bukan hanya dari personality gue doang, tapi dari kehidupan banyak orang, yang mana lagu ini bisa ditransformasikan ke dalam urusan percintaan juga. Bahkan ada salah satu penyanyi juga yang bener-bener suka banget sama lagu ini. Bahkan dia mau supaya untuk berprojek sama gue membawakan ulang lagu ini. Jadi pertama gue berterima kasih banget buat Agnes yang sudah membawakan lagu ini dengan luar biasa. Yang tadi seperti gue bilang, Agnes memberikan nyawa bagi lagu ini. Dan yang kedua, gue mau mengucapkan terima kasih juga buat kakak gue yang pasti di surga, rest in heaven. Kaona, terima kasih sudah mensupport aku sebagai musisi, termasuk memberikan inspirasiku dalam bermusik, berkarya, dan menciptakan lagu. Mohon maaf, aku tidak bisa sempurna, tidak bisa menjadi adik yang mungkin sesempurna yang Kaona mau gitu. Tapi aku yakin Kaona sudah bahagia bersama dengan Tuhan Yesus di surga. Dan satu saat nanti kita akan kembali bertemu di dunia yang baru, di kehidupan yang baru. So, teman-teman, jangan lupa yang belum nonton video klipnya Agnes Rapuh, silakan nonton aja di YouTube. Dan juga jangan lupa juga di-download di semua digital platform. Lagu ini sudah rilis tahun 2009, sudah 12 tahun yang lalu, tapi tetap menjadi lagu yang sering dibawakan, bahkan di cover oleh banyak orang, cover yang izin ataupun yang nggak izin. Tapi ya udahlah, gue berterima kasih buat teman-teman semua yang sudah membawakan lagi lagu ini. Jadi ingat aja bahwa setiap yang kita alami dalam hidup ini akan dapat banyak memberikan kita inspirasi apapun. Sebab karya yang akan menghidupi kita seterusnya, tapi panggung bisa hilang, namun karya tidak akan pernah lekang dimakan waktu. Sampai ketemu lagi guys di Badai Belagu selanjutnya. Tulis lagu apa yang lo mau denger dari gue, terutama karya-karya gue, yang akan gue bahas di Badai Belagu berikutnya. Thank you guys. Stay healthy, stay positive. Ayam lagi ya? Ayam siapa itu ya? Yah, ayam lagi. Laper dah gue. Gue potong juga nih ayam.